warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sedulur. Kembali lagi di Lembur Malam. Kali ini saya akan berbagi untuk cara mencari timing pengapian, timing. Aduh, bahasa Inggris lagi ya lur. Bingung saya ngomongin bahasa Inggris. Derajat pengapian gitu aja ya. Kalau bahasa Inggris saya nanti pusing, susah, lidah saya nggak bisa. Derajat pengapian untuk motor lama. Motor-motor lama itu jenis Supra, Grand, kalau di Suzuki ya Shogun itu perbandingannya sedikit. Kalau ini medianya saya punya Supra 100cc, Supra lama. Berapa derajat pengapiannya untuk CD ini? Jadi nanti kita bisa tahu untuk aplikasi ke, misalkan CD Grand mau diaplikasikan ke ini, ke motor lain, secara otomatis kita merubah derajat pengapiannya. Kalau nggak dirubah ya pasti nggak akan sempurna jadinya, berbet-berbet ataupun pokoknya masalah lah. RPM tertingginya dan rendahnya itu pasti berbet. Dan untuk Honda Supra ini kan termasuk motor lama ya. Jadi ya sekitar, kalau menurut data ya, datanya itu untuk pengapiannya, timingnya itu RPM rendah dari 1000 sampai 2000-an, 2000 RPM itu di antara 9 sampai 15 derajat sebelum TMA. Untuk RPM menengah sampai ke atasnya, itu 30-an, 30 derajat sebelum TMA. Oke, langsung saja mari kita ukur. Untuk cara pengukurannya, untuk kamera fokus ke sini saja. Ini buat teman-teman pemula ya, yang mau oprek-oprek. Oke, sebelumnya ini teman-teman, sebelum kita lihat itu, kita cari dulu. Pertama, ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan di Motor Vega ya, tapi ada yang masih bingung. Oke, untuk pemula aja ya. Ini kan lebih mudah ya. Kalau Vega emang lebih sulit cari titik-titiknya. Cari pertama itu kita cari garis lurus dulu. Ini kan pulser ya. Ini pulsernya. Bisa terlihat ya. Kita tarik garis lurus dulu seperti ini. Nah, seperti ini. Lah, terus ini gini. Nah, lurusnya kan di sini. Ini kita garis pakai spidol atau pakai apa terserah. Sudah ketemu satu ya. Kedua, kita cari garis topnya itu kalau Supra ada di sini ya, Supra Grand. Nah ini ya, ini garis topnya ya, terlihat nggak ya? Ini kita tarik garis lurus ini sampai ke sini, ini. Kemudian kalau sudah ketemu garis seperti ini, pastikan lurus ya, jangan menceng ya. Kalau menceng-menceng ya juga berpengaruh nanti ke derajatnya. Menceng 1 mili aja dah berpengaruh kan. Kita pasang bloknya, terus setelah dipasang dibaut dulu 2 atau 3, yang penting kenceng dulu. Baru setelah itu kita coret ini di bagian sini. Seperti ini kan, kalau dipasang ini coretannya tadi ini. Kamera ke sini saja. Ini coretannya untuk yang top, garis topnya. Nah, setelah ketemu garis topnya, kita bikin tanda bracket atau apa terserah, yang penting bisa pakai kawat. Terus yang penting intinya lurus, ini lurus ke bawah sini, ditarik lurus ke sini. Ini kan udah saya bikin ya. Ini garis topnya ini. Nah, untuk pulsernya ada di bawah. Untuk kamera ke bawah saja. Ya, buat teman-teman pemula aja yang kali aja belum paham untuk pencariannya kan, dengan nonton video ini jadi tahu. Oke, untuk garis pulsernya, saya pakai senter ini kan, ini malam. Ini ya, setelah blok dipasang saya coret ketemu di sini. Nih. Nah, ini ya, kelihatan ya. Ini ditarik garis lurus seperti ini. Nah, gini, ketemu sama ini. Oke ya, sudah ya. Yang penting
Pertama, cari garis lurus dulu untuk garis top dan garis pulser. Setelah ketemu, sudah dibikin bracket seperti ini. Nih, seperti ini sama yang di bawah sana tadi, baru kita pasangkan busur derajatnya. Cara pemasangannya ya sama, cuma diginiin aja, udah pasang, terus cari titik nolnya. Ini mau di mana saja boleh nolnya, yang penting ke nol gitu aja. Ini kan ditopkan dulu, posisi top, titik mati atas piston ya. Piston itu berada paling titik atas. Kalau nggak dibongkar ininya, bisa saja di sini di lubang businya dimasukin obeng atau apalah, yang penting kira-kira paling titik atas, paling atas. Nah, ini udah saya topkan posisi paling atas, dan ini tanda top ini ya, bisa dilihat ya. Top ini, garis ini ketemu sama ini lurus. Dan yang perlu kita tahu, mencari timing pengapian adalah, timing pengapian itu kan misalkan 10 derajat sebelum TMA, 15 derajat sebelum TMA. Nah, itu artinya sebelum. Kata sebelum kita pahami dulu. Sebelum itu kan berarti sebelum piston itu di TMA atau titik mati atas, sebelum ya, bukan sesudah, sebelum. Berarti kita harus memutar ini nanti ke belakang, karena kan sebelum. Beda lagi kalau sesudah. Kalau sudah berarti kita putar maju kan. Jadi intinya kita putar ke belakang untuk mencarinya. Oke, langsung saja kita sekarang. Ini udah nol ya, kamera kelihatan enggak ya di sini ya? Ini nol ya, di nol ya, ini nol ya, nol, pas nol ya. Ini nol, ini di top, sudah top, piston di atas. Ini nol, pastikan ini nol. Setelah ini nol, baru kita cari. Oh ya, sebelumnya kita perkenalan langsung sama F. Oh udah, nanti aja, langsung aja ya. Kita cari berapa sih derajat pengapian untuk Honda Supra X Grand, itu sama. Kita putar ke belakang, karena kan sebelum ya, kita putar belakang. Oke, kamera fokus ke ini aja, bawah saja. Ini dulu mencari, jadi ini dulu terlihat ya tonjolan ini ya. Ini anggaplah tonjolan pulser seperti ini. Ini anggaplah pulsernya. Jadi api itu akan keluar ketika tonjolan pulser ini bertemu dengan ini, tonjolan magnet, yang kalau ini saya menyebutnya itu yang belakang ya. Ini tonjolan magnet belakang, ini tonjolan magnet depan. Kenapa saya sebut ini depan, ini belakang? Ya karena muternya mesin ini kan ke depan ya. Ini tanda panahnya kan ada. Muternya magnet kan ke depan, berlawan arah jarum jam ya muternya. Jadi ini saya sebut tonjolan awal, ini tonjolan akhir. Oke, lanjut. Langsung saja kita ukur berapa derajat sih untuk Honda Grand. Kita putar ke belakang sampai ini menyentuh, benar-benar menyentuh, ketemu ya. Nah, ini udah ketemu ya. Oke, ini udah ketemu ya dengan tonjolan magnetnya. Oke, lalu kita baca ke busur derajatnya. Oke, ini coba dilihat busur derajatnya. Di 15 derajat sebelum TMA, itu untuk RPM rendah atau stasioner, langsamnya kalau bahasa di kampung saya, langsamnya di 15 derajat sebelum TMA untuk putaran 1000 sampai 2000 RPM. Nah, untuk putaran menengah ke atas atau 2000 sampai 5000 itu kita geser lagi ke belakang sampai tonjolan ini benar-benar lepas dari sini. Oke ya. F. Oh ya, tadi belum saya jelaskan F. Ini F ya. Titik garis top
bertemu dengan F. F itu artinya fire. Dan fire itu kalau bahasa Inggris kalau nggak salah itu api ya, kalau nggak salah ya, api. Ketika titik top ini bertemu dengan F, busi memercikan api. Oke ya, di RPM rendah. Kita lanjut putar. Kita lanjut putar ke belakang lagi sampai bertemu di tonjolan akhir. Oke, set. Ini udah ketemu ya. Di sekitar berapa ini ya? 29 derajat sebelum TMA. Ya bisa dikatakan 30 ya. Kurang sedikit aja. 30 ini. Sekitar 30, 29 sampai 30 sebelum TMA. Ini untuk putaran menengah ke atas di RPM 2000 sampai 5000-an. Oke, teman-teman bisa pahami ya cara mencari sudut derajat pengapiannya. Ini untuk supra dan grand. Nah, ini maaf lagi pilek ini ya. Misalkan ini mau diganti CDI-nya, terus kita rombak ke sistem AC, mau Shogun mau apa, kita ikuti CDI-nya. Perombakan apa yang namanya tadi, derajat pengapian itu mengikuti CDI-nya. Misalkan pakai CDI Shogun itu berapa derajat sebelum TMA, itu mengikuti CDI-nya ya, jangan mengikuti ini. Misalkan kita pakai Honda Grand, CDI-nya pakai Shogun, kita mengikuti pengapian ini Grand, itu nggak akan jadi. Jadi ikuti CDI-nya. Oke, kita kembalikan ke 0. Oke, ini udah top ya. Ini cara mencarinya. Ini buat teman-teman pemula ya. Nah, dan ini sekedar tambahan. Kalau untuk Honda Grand itu pernah ada pertanyaan, cocoknya itu pakai bahan bakar apa sih? Nah, kalau ini menurut saya teman-teman ya, paling cocok sebenarnya itu pakai premium, paling cocok kalau menurut saya. Karena apa? Premium itu oktannya lebih rendah. Nah, kalau sekarang itu kebanyakan Pertalite, Pertamax dan Pertamax Plus ya, itu oktannya tinggi. Penjelasannya, setahu saya, semakin oktannya itu tinggi, berarti bahan bakar tersebut semakin sulit untuk dibakar. Jadi dibutuhkan kompresi yang lebih padat untuk bahan bakar yang beroktan tinggi. Nah, karena ini motor lama, motor udah tua, secara desain pabrikan dulu kan bahan bakar masih premium. Jadi cocoknya ya paling cocok pakai premium. Tapi kalau sekarang nggak ada, susah carinya, ya mungkin pakai Pertalite lah. Karena secara dasarnya untuk rasio kompresi Honda Grand dan Supra itu berada di angka sekitar 9:1 sampai 9:2. 9:1 untuk jenis Supra Grand, dan kalau untuk jenis Shogun kalau nggak salah itu 92:1. Jadi ya masih sama, cocoknya pakai premium Pertalite. Cocok karena perbedaan oktan antara Pertalite dan premium itu sedikit. Kalau premium itu oktannya kalau nggak salah itu 88 oktan ya. Kalau untuk Pertalite 90. Jadi cuma beda 2 ya, 2 angka ya. 88 ke 90. Jadi cocoknya kalau si pengendara tanya itu pakai Pertalite, itu versi saya. Standar ya, mesin standar, belum ada perubahan di rasio kompresi ya. Itu belum ada perubahan di rasio kompresi. Standarnya cocoknya pakai itu. Dan kalau orang-orang ada yang bilang, wah pakai Pertamax lebih enak, lebih ini, lebih itu, oke silakan. Mungkin iya, tapi pada kondisi mesin panas. Kalau mesin dingin saya nggak jamin. Kalau mesin panas sudah beda lagi. Karena kan mesin panas, bahan bakar apapun mudah untuk dibakar. Oli aja mudah dibakar kalau kondisi panas, kan seperti itu. Kalau mesin dingin sepertinya enggak. Secara teori, itu secara teori ya. Nggak tahu kalau prakteknya. Kalau saya sendiri sih lebih memahami ke teori itu.
Jadi untuk rasio kompresi Honda Grand itu di angka 9:1. Nah, kalau untuk motor-motor zaman sekarang seperti Beat, Vario itu udah beda. Itu emang cocoknya pakai Pertamax kalau bisa ya, Pertamax. Tapi jangan yang plus, karena untuk Vario, jenis-jenis Vario itu kalau masih standar itu kompresinya 10:1 sampai 11:1. Itu udah cocok lah pakai premium. Kenapa? Kalau misalkan gini ya, Grand aja, Grand ini standar, pakai Pertamax deck itu yang plus itu, Pertamax plus itu bisa, tetap bisa. Cuman masalahnya nanti ada masalah di busi, mungkin kelihatan cepat hitam, bisa. Terus mesin kalau di RPM posisi rendah, RPM rendah itu kadang-kadang seperti ada apa ya, kayak susah langsam gitu juga bisa, susah langsam. Kadang-kadang balik-balik terotok juga bisa. Karena apa? Semakin oktan tinggi, bahan bakar semakin sulit. Dan untuk pengapian ini jelas ya, tadi udah diukur berapa tadi? 15 sebelum TMA. Itu untuk tensionernya. Sedangkan motor-motor sekarang kebanyakan ya, yang saya cek itu di atas 15, hampir 20-an, hampir 20. Oke, 15 ke atas lah sebelum TMA. Karena apa? Memakai bahan bakar Pertamax ya. Jadi api harus lebih dahulu di apa ya, gimana ya caranya ya? Susah jelasin saya kalau seperti ini. Intinya gini ya. Sebelum piston benar-benar top, itu api harus lebih dahulu keluar kalau pakai bahan bakar yang oktan tinggi. Beda lagi kalau yang oktan rendah, karena bahan bakar itu mudah untuk dibakar, jadi timing pengapiannya lebih dekat, gak masalah. Misalkan ini kan 15 sebelum TMA. Nah, kalau kita pakai premium Pertamax, itu cara mengapiannya di Honda Grand ini lama, bisa kita geser ini, bisa digeser sistem pengapiannya. Misalkan tadi kan ini T ya, ini saya mundurkan di paling enggak ini kan 15, kita geser 1 mili. Nah begini, 1 mili aja, 1 mili sampai 2 mili, jangan lebih, nggak enak nanti motornya. Nah sekitar 1 mili. Nah ini tonjolan ini kita potong mengikuti ini, kalau enggak potong begini. Nah ini kan udah, kalau di 20 kan ini kelewatan udah benar-benar menyentuh semua. Jadi kita potong 1 mili di sini, 1 mili sampai 2 mili, jangan lebih. Ini kita potong. Nah untuk RPM atasnya kita bikin sama ke 30. Nah sini 31 aja sini. Kita tambahin las di sini. Di sini kita tambahin las. Kalau kita pakainya Pertamax, itu salah satu untuk cara mengakalinya. Banyak cara mengakalinya. Syukur-syukur ini digeser, timing pengapian digeser, lebih dimajukan lagi. Intinya dimajukan ya. Kalau bahasa saya dimajukan ya. Dari 15 ke 20 itu bahasa saya itu pengapian dimajukan. Karena begini teman-teman ya. Gimana jelasin ini, susah nih saya ya. Gini ya. Sebentar. Kenapa saya bilang lebih maju pengapiannya? Dari 15 ke 20 kok lebih maju ya? Gini loh. Ini posisi 0 ya. Top ya. Kita mundurkan ke 15. Oke, 15 standarnya begini. Secara otomatis dimundurkan begini. Piston kan ada di cuma mundur 15 derajat kan? Itu api keluar. Lah, kalau kita mundurkan lagi ke 20, nah ini piston ini lebih awal, pistonnya lebih mundur lagi 20. Jadi sebelum TMA, 20 derajat sebelum TMA itu api sudah keluar. Karena apa? Memakai bahan bakar yang oktan lebih tinggi. Kan seperti itu, durasinya kan seperti itu. Supaya
di RPM rendah pun enak untuk langsamnya, seperti itulah. Intinya seperti itu. Untuk teman-teman yang bingung bisa tanyakan aja ya di kolom komentar ya. Ini saya juga kalau jelasin yang seperti ini kadang-kadang ya emang bingung sih ya. Oke, dilanjut saja. Syukur-syukur setelah ini digeser tadi, misalkan kita mau pakai Pertamax, terus kantongnya kita tebal ya. Kantong menggunakan beda-beda. Ada kantong yang tebal, ada kantong yang biasa-biasa saja. Jadi kalau emang pembeliannya rutin ke Pertamax, itu lebih baik diakalin, ini dipotong 1 mili belakang, depannya ditambah 1 mili atau 1,5 mili lah. Belakang dipotong 1,5 mili, depan ditambah 1,5 mili, itu bisa. Syukur-syukur rasio kompresinya lebih dipadatkan lagi. Oke, untuk teman-teman sampai sini paham gak ya? Pada intinya ya, untuk CDI Grand itu standarnya 15 derajat sebelum TMA untuk RPM 1000 sampai 2000. Dan untuk RPM menengah ke atas itu 30 derajat sebelum TMA untuk Grand standar. Nah, bagaimana kalau kita mau merubah ini supaya agak berimbang kalau kita memakai bahan bakar premium, Pertamax biasa ya, jangan yang plus ya. Kalau Pertamax plus itu oktannya lebih tinggi lagi nanti. Untuk itu kita perlu merubah derajat pengapian yang tadinya 15 derajat sebelum TMA, saya mau bikin di 17 atau sekitar 17 derajat sebelum TMA pada RPM rendah dan 32 pada RPM tinggi. Itu saja. Ya, dan lakukan perubahan di rasio kompresi. Rasio kompresi standar Honda Grand itu 9:1 kompresinya. Jadi kita harus memperkuat kompresinya lagi. Kompresinya diperkuat lagi dengan banyak cara kalau seperti itu. Dengan piston dioproses juga kompresi udah makin padat. Itu tapi sedikit masih perbandingannya ya. Terus packingnya ditipisin juga bisa. Terus perubahan pada kubah dalamnya itu kita bikin dibikin model, pokoknya kira-kira kompresi padat gitu aja ya. Lain waktu saya bikinkan saja untuk pemadatan kompresi. Intinya yang perlu kalian rubah adalah timing pengapian atau derajat pengapian dan kompresinya dipadatkan. Kalau mau pakai bahan bakar Pertamax, itu saja. Pada intinya seperti itu. Bukannya nggak boleh pakai Pertamax, cuman untuk motor jenis ini Supra, Grand, Shogun itu lebih bagus pakai premium ataupun Pertalite, nggak masalah. Pertalite masih beda sedikit. Pertalite kan yang tadi saya sebutkan, Pertalite itu oktannya 90. Kalau premium itu 88. Nah, kalau untuk Pertamax biasa itu kalau nggak salah itu sekitar 10-an ya kalau nggak salah 10-an. Ya di 10 88. 90 ke atas. Apalagi yang deck. Kalau deck berapa ya? 91 kan. Hampir 100 sampai itu. Enggak sampai 100, 92 itu berapa gitu. Itu membutuhkan kompresi yang lebih tinggi lagi dan derajat pengapian yang lebih maju lagi. Intinya seperti itu ya buat teman-teman ya. Kalau untuk pengukuran rasio kompresi next time saya bikinkan saja ya, untuk cara mengukur rasio kompresinya. Kebetulan itu saya ukur juga, jadi ini sudah saya bikin rasio kompresi di angka 10, kalau nggak salah 10 rasio kompresinya 10:1. Jadi kemungkinan untuk pakai bahan bakar Pertamax insya Allah mampu, insya Allah bagus, standar lah, mengikuti standar. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya
sharekan buat teman-teman pemula semua yang mau cari tahu berapa derajat pengapian untuk sepeda motor dan cara perombokan untuk bahan bakar. Oke. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Pada intinya itu tadi lah. Pokoknya yang bingung bisa komentar di video ini ya. Oke. Sekali lagi mohon maaf kalau penjelasan saya itu agak ribet karena saya juga bukan guru, bukan maksud saya menggurui, ini cuma berbagi aja ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When you feel it's hopeless, when you think that you lost all